berjamaah sholat subuh rahimahullah di jamaah kajian Sabtu Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sejak betul-betul hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesempatan untuk diberi nikmat oleh Allah bisa sholat subuh dengan berjamaah, bisa dilanjutkan dengan kajian. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak lain karena kita masih diberi nikmat oleh Allah itu berupa iman Islam. Kita jadi orang mukmin, kita jadi orang muslim. Mungkin banyak saudara-saudara kita ini di pagi hari ini bingung kalau yang bangun pagi bingung arep ngopo. Karena keadaannya tidak dalam keadaan iman Islam, tidak dalam keadaan mukmin. Sementara juga ada orang yang Islam tapi bingung juga bangun pagi ini ngopo gitu. Atau sebagian pagi-pagi sudah disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas sebenarnya, yaitu kepentingan hanya kehidupan kita sesaat. Padahal yang namanya kenikmatan seseorang itu ketika bangun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan syariatnya Allah. Itu orang yang paling bisa mendapatkan kenikmatan. Ada satu hadis tempat beberapa waktu itu saya share di grup Masjid Jalur Islam itu. Saya beri judul nasihat untuk seorang mukmin. Hadis ini disampaikan dalam keterangan hadis Abu Hurairah, disahihkan oleh Al-Albani dalam satu kitabnya yaitu Sahih Al-Jami di nomor 2961. Ada keterangan begini: ihfadillah, jagalah Allah. Artinya di sini adalah ihfadillah, jagalah syariat Allah. Yahfad, niscaya Allah akan menjaga dirinya. Jadi kalau kita ini diberi nikmat oleh Allah pagi hari ini, dihidupkan oleh Allah, maka ihfadillah, jaga syariat Allah. Pagi ini Allah memerintahkan apa? Ya lakukan saja. Kita disuruh bangun ini pagi sholat subuh yang wajib. Ataupun bahagia lagi Bapak Ibu yang pagi bisa mungkin sambung siram, yang berwudu, sholat iftitah, sholat tahajud, sholat witir, sholat macam-macam yang sudah dikerjakan itu betapa bahagia. Banyak orang itu pagi bangun pagi itu bingung, gitu, mapan menaik turun gitu. Banyak orang-orang yang semacam itu sampai subuh aja banyak. Sampai dengan malam memang orang subuh. Mereka bergandang cerita. Nah, tapi kita alhamdulillah bisa dibangunkan oleh Allah. Dan ihfadillah, perintah Allah untuk kita itu menjaga syariat Allah bisa dilakukan. Kan kita berkali ini, mungkin yang muda belum begitu merasa, tapi yang sepuh-sepuh ini sudah terasa sekali betapa nikmatnya ketika kita ini bisa beribadah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam keterangan hadis ini disebutkan ihfadillah tajidahu amamah.
Maka ketika kita menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Yang pastikan infadillahu tajidu amama. Maka jagalah syariat Allah itu, niscaya kamu akan mendapati Allah itu berada di hadapanmu. Terus pagi ini nanti sore pikun, dalu pikun, tenang aja. Kita itu sudah di hadapan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, Allah itu sudah berada di depan kita. Jadi diri itu dimulai sama orang diterang sakit kalau berjauh. Nah Allah ada di depan kita. Jadi diri itu Allah kayak jalan. Ta'rif kaya Allah, bil'ifam ya'rifuka bisatan. Dan ketika kita itu bisa ingat kepada Allah dalam keadaan tenang, terus ini sok-sok, alhamdulillah jadi paling murid, alhamdulillah jadi sok ibadah, alhamdulillah kita itu bisa menjalankan syariat Allah. Kita di depannya sudah merasa bahwa kita itu ada Allah di situ. Dan kita itu ingat terus pada Allah dalam keadaan kita itu senang. Senangnya tadi awal itu pena, apa pena, gitu. Kita tetap ingat sama Allah. Ada masjid, sholat, jamaah. Maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW keterangan ini, maka Allah akan ingat kepada kita, ya ribuka di sajdah. Jadi Allah akan mengingat kita dalam keadaan ketika kita itu mungkin sempit. Jadi Allah akan mengingat kita. Kenapa? Karena kita itu ingat kepada Allah dalam keadaan tenang. Maka pas sempit hidup kita itu mungkin rezekinya enggak oleh Allah ditakdirkan banyak seperti dulu mungkin apa-apa. Tapi ternyata Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Karena Allah senantiasa ingat dalam keadaan kita sempit. Wa'lam. Lalu ketahuilah dalam keterangan ini, anna ma'ahfaduka lam yakun liyusibika. Sebenarnya sesuatu yang sudah ditetapkan kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka lam yakun liyusibika. Jadi ketika kita itu sudah ditakdirkan sesuatu tidak mengenai dirimu, pasti tidak akan menimpa. Tapi ketika memang Allah sudah takdirkan fa'alamu annasu wa ma'anas. Jadi ketika kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah tertimpa sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengelak. Memang diri ini pun iki dinoniki harus ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama mengelak. Tapi ketika sesuatu itu tidak akan menimpa kita, Allah menakdirkan tidak akan mengenai kita, maka ini benar sakit sama diri. Ini jadi keadaan orang mukmin, Islam mukmin, ya. Ini tenang, itu tenang, keadaannya itu tenang. Wa ma'a sobat kalam yakun ma'am. Walam anak solo masuk. Dan ketahuilah bahwa yang namanya kesabaran itu akan datang satu pertolongan. Walam anak solo masuk. Karena namanya pertolongan itu akan datang dengan kita sabar. Wa nafaroda ma'alkab. Dan juga sesungguhnya di balik kesengsaraan itu pasti ada yang namanya kesenangan. Wana ma'al musri yusuf. Dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inilah keadaan orang yang beriman kepada ibu yang dirahmati Allah. Terus yang pertama kali tadi perintahnya monggo disyukuri, alhamdulillah kita pagi ini masih bisa menjalankan syariatnya Allah. Itu sudah menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa lakukan. Janjinya Allah akan senantiasa berada di depan kita. Terus dia ditutur kalau Gusti Allah melakukan ini
perintahnya. Lalu tadi yang selanjutnya ya, bahwa Rasulullah SAW tadi menggambarkan ini mukadimah dulu bahwa kalau kita itu dalam keadaan senang, kita itu senantiasa mengingat Allah, kehidupan itu kadang-kadang ya kita diberi kesulitan rezeki, mungkin diuji anak, mungkin diuji suami, diuji istri, diuji orang tua, diuji macam-macam. Itu Allah yang mengingat kita, dibantu kita sama Allah. Ini bocah ini, kita jangan salah Allah yang mudah. Namun ketika kadang-kadang kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam keadaan pas sempit baru kita ingat sama Allah ya, maka di situ Allah tidak akan mengingat kita, karena syarat Allah mengingat kita adalah kita itu ingat dalam keadaan kita senang, awal sehat, rezeki pas-pasan, kita itu ingat dengan cara Allah, menjalankan cara Allah. Maka yang ketiga, ketika kita ditakdirkan sesuatu oleh Allah, tidak mungkin kita bisa menghindar. Nek memang bisa saya dibari apa nih? Tidak ada orang yang bisa kan? Mungkin saya kalau kita memang tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin kita juga akan dapat sesuatu. Inilah kehidupan kepada terus intinya kalau mau menikmati apa-apa dikumpulkan cuma akal itu harus ditumbuhkan dengan syariat. Kadang-kadang di lingkungan itu akal bisik, jangan. Yang pokok pertama kali adalah syariat. Kalau kita itu sudah tidak tunduk pada syarat Allah, tidak mungkin kita itu akan dijamin oleh Allah. Tentu ya kita ini harian sholat batal ada azan bangun itu nanti kita itu sudah bangun makan, mungkin kita bangun komat untuk terasa bahwa kita lebih berganti-ganti gitu. Kenapa? Ini syariat Allah ya, bukan karena kita takut ribuh sama orang, bukan. Tapi ketika kita bisa menjaga ini, Allah menjaga kita ya. Pak Suli, hanya tanya bergawe, ayo itu banyak. Nek orang lamar gawe ya, yura itu gawe ya. Nek orang ini kapan kita berbodoh, nasi udur. Nek nasi udur itu kalau matang mawon, dari itu nasi udur. Lalu di sini kurang ngerti sekolah ini arah itu nasi udur apa boten kok? Tidak ngerti loh. Mau ada apa ini? Jadi kita itu sudah mau ngangkat mangkok ingat ini ditakdirkan kalau Allah tumplek ya itu kok. Tidak tahu kita apa yang terjadi. Tapi ketika kita sudah meyakini syariat Allah, itu Allah menolong. Wah ini mukadimah kawan Bapak Serindu amati saat ini kawan tenang tentang masalahnya itu banyak di logika yang aneh-aneh. Ini ada konspirasi agama serasa sengaja aneh-aneh, dan ini apapun yang terjadi saat ini sudah ketetapan Allah. Lalu kita bagaimana? Ya semakin kita kencang aja sama syariat Allah. Aneh, Gusti Allah itu apa ya? Menyempitkan kita kalau kita sudah menjalankan syariat Allah. Ini hadis ini sudah saya share ke grup, tinggal kita mempraktekkan. Dan Rasulullah SAW itu sudah membuktikan sebagai uswah teladan kita betapa sulitnya dakwah Rasulullah SAW kalau kita lihat sejarahnya.
Rasulullah itu dihadapkan dengan pamannya, Pak B-nya, Pak E-nya, semuanya itu Rasulullah dihadapkan. Tapi Rasulullah konsisten dengan syariatnya Allah, laksanakan perintahnya Allah. Akhirnya orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah SAW karena keistiqomahan dalam menolong agamanya Allah, Allah tolong Rasulullah SAW itu dimudahkan jalan. Para sahabat itu juga banyak sejarahnya. Nah, maka kita ini sekarang hanya tinggal beritibar saja, mengikuti saja, melakoni balik. Oh, jadi betul tadi hitung-hitung, kadang-kadang kita itu menyok hitung-hitung ya. Ibadah kalau Gusti Allah hitung-hitungan. Subuhan jamaah 10 derajat. Itu zuhur jamaah tak ini. Itu jalan ini ora ketok kaya itu kok ngomong ini ya. Atau mungkin kadang-kadang kita itu sudah sampai tingkatan haji, Mas. Sampai tingkatan umroh sampai apa kadang-kadang yuk, cukup ganjaran naik mono naik sholat kan 1,5 Sebenarnya nggak ibadah lagi ya. Nah ini dia tidak menjaga syariat Allah. Kalau menjaga syariat Allah, keadaan apapun dia laksanakan. Itu Allah akan menjaga kita karena Allah di depan kita. Kita juga ditunjuk oleh Allah SWT. Demikian Bapak dan Ibu Khotimah, kemudian kajian kita ini ya diberikan istiqomah oleh Allah SWT. Sebelum saya lanjutkan, insya Allah di sini ada program yang sudah ditambah oleh Takmir Masjid Hizbul Islam, yaitu program bahasa Arab. Insya Allah akan dimulai besok hari Senin. Hari Senin, pilih Bapak atau Ibu jika kepingin sinau bahasa Arab, di monggo bisa ikut di hari Senin. Syaratnya sholat maghrib berjamaah di sini sampai dengan sholat isya berjamaah. Jadi nanti bersama Ustaz Khalid saya juga share motivasi tentang belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kan memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasanya Al-Quran, itu bahasa Arab. Jadi kalau kita itu mau ngerti Al-Quran isinya, yuk ngerti bahasa Arab. Karena itu semacam keterangan, bahkan ada yang mendikatakan Lughatul Arabiyyah, ya, dia Lughatul Jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Kenapa? Karena untuk kita tahu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan harus mengikuti Quran dan Sunnah. Sementara Al-Quran dan Sunnah itu semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Nah, maka di masjid ini dibuka kembali pelajaran bahasa Arab dasar. Nanti kalau pesertanya itu lebih dari 30 gitu ya, kita bikin 2 kelas. Mudah-mudahan nanti ustadznya bisa. Ya paling tidak 30 sampai 50 itu 1 kelas. Nanti kalau lebih kita pecah menjadi 2 kelas. Karena saya ingin di keterangan Ibnu Taimiyah itu mengatakan al-lisanul arabi, bahasa Arab itu adalah syiarul Islam, merupakan syiarnya Islam. Jadi Islam itu bisa berkembang, bisa disampaikan ketika bahasa Arab ini masih diajarkan. Tapi ketika bahasa Arab ini sudah tidak diajarkan lagi, tidak pada ngerti bahasa Arab, ya kita nggak bisa memahami Al-Quran. Di surah Al-Zumar itu juga kita tuliskan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an, dunia kami sudah membuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang membuatkan bagi manusia itu Al-Quran ini.
Allah sudah membuatkan Al-Quran. Mingkuli misal, la'allahum yatadzakkarun. Setiap macam perumpamaan. Terus hidup kita sekarang ini di dunia ini, Bapak Ibu, sampai besok di akhirat itu oleh Allah sudah sudah kasih tahu sebenarnya permisalan di dalam Al-Quran. Perumpamaan hidup itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran. La'allahum yatadzakkarun. Ya. Nek mereka itu mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, nek ngerti gitu maksudnya. Jadi kalau kita itu baca Al-Quran ngerti, itu Allah sudah menceritakan perumpamaan hidup itu di dalam Al-Quran itu. Jadi kok ngomong ini, kok aku kok ini kok ini, itu Allah sudah memberi perumpamaan dalam Al-Quran. Kalau kita ngerti, gitu. Kalau kita ngerti. Nah, bagaimana supaya kita ngerti? Ini Allah menyebutkan Quran Arabiyah. Quran itu adalah bahasa Arab. Lalu maka tidak akan ada di tidak ada kebingungan di dalamnya supaya mereka itu bertakwa. Jadi kita itu bisa ngerti Al-Quran, ya, kita bisa hidup ya, sesuai dengan arahan Allah dalam Al-Quran. Nek ngerti bahasa Arab. Walaupun yang sinau setahun ingin itu misalnya oke. Anak, anta, ya, saya, kamu, ya, ada, ya, zalika, ini, itu, gimana Quran saat ini yang mau Quran? Inna ngerti sesungguhnya. Anak ngerti artinya anak. Nah jadi ini monggo Bapak Ibu kita semangati di sini dibuka kembali yaitu pelajaran bahasa Arab. Insya Allah mulai besok hari Senin maghrib sampai dengan bisa setiap Senin insya Allah. Ini pengumuman. Lalu yang ketiga sebelum melanjutkan kitab ini, permohonan doa. Beberapa waktu yang lalu ya hampir 1 minggu atau 5 hari yang lalu saya didatangi seorang ibu yang putrinya itu aktif ngaji di sini, di DPK juga berkegiatan di masjid ini gitu. Itu Mbak Putri ya, Mbak Putri itu anaknya, jadi itu yang aktif kegiatan di sini. Nah, ibunya itu beberapa waktu yang lalu sekitar 5 hari atau 6 hari yang lalu itu ke tempat saya meminta mohon doa. Itu bapaknya Mbak Putri namanya Mas Hendri itu hari Kamis atau hari apa itu oleh dokter dinyatakan untuk dicek ada sesuatu benjolan atau semacam tumor atau semacam kanker untuk di saluran pita suara. Di dalam pita suara, dan hari tidak tahu sudah hari apa itu, Sabtu atau hari apa, itu memang harus dirujuk ke Sarjito. Nah, apakah ini saya juga belum tanya berita terakhir apakah sudah dilakukan PA ya namanya itu, diambil sampelnya untuk diketahui apakah itu ganas atau tidak istilahnya begitu. Nah, kami belum tanya kembali, tapi mohon doa kepada Bapak dan Ibu, keikhlasannya monggo secara kita doakan dulu. Mudah-mudahan ya keikhlasan kita berdoa itu membuka, dan sebaik-baik kita berdoa itu adalah ketika orang yang kita doakan itu malah tidak tahu kalau kita doakan, itu lebih baik. Dan kita itu senantiasa mendoakan orang apalagi yang muslim ini dengan doa kebaikan. Monggo cara kita doakan lebih
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana adhibil ba'san isbihi wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Ataupun dalam doa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan bapaknya Mbak Putri. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan kajian kitab ini. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar perintah bahwa kita itu amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ibadah, bahkan bagian dari kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, antara lain yaitu adanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin dalil-dalil dalam Al-Quran sudah kami sampaikan. Sekarang beberapa hal yang berkaitan dari hadis Rasulullah SAW. Antara lain, kenapa kita itu dituntut amar ma'ruf nahi munkar? Kalau dalam Al-Quran kemarin kita bahas di surah Al-Imran ayat 104, orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau orang itu mau menyeru kebaikan, menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Itu Quran 104 surah Al-Imran. Wantaqu minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dia akan diuntungkan oleh Allah. Baik diuntungkan di dunia maupun diuntungkan di akhirat. Jadi orang-orang yang mau amar ma'ruf, mengajak, mengingatkan pada hal yang baik dan juga mengingatkan kepada hal-hal yang memang munkar untuk diingatkan, untuk dijauhi. Rasulullah ketika mar'ami munkar, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan yadihi. Tegaklah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'ilam yastati, dan maka apabila tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati, dan apabila tidak mampu dengan lisannya, fabil qalbihi, maka dengan hatinya. Wadhalika al-amrul iman. Rasulullah menyebutkan wadhalika, yang demikian itu al-amrul iman. Al-amrul iman itu selemah-lemahnya iman. Maka ini ada tingkatan. Orang berarti iman yang paling kuat itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar adalah biyadihi yang pertama. Apa artinya biyadihi itu? Biyadihi itu dengan tangannya. Diartikan bagaimana ya? Umpamanya kalau kita prakteknya ke anak, gampang ini sekarang ini pakai HP itu waktu sholat, pun seperti anak saya itu pas bulan HP itu. Saya minta matikan dulu, laptop matikan dulu. Itu kita dengan tangan kita. Kalau kita nggak mampu, mobilitas ini dengan lisan kita diomongi. Ketika kita nggak mampu lagi, ya, fa'ilam yastati fabikol bihi, dengan hati itu tingkatan-tingkatan. Jadi kalau kita sudah tidak berani dengan tangan, dengan kekuatan dalam bahasa yang lain, kemudian promotor media ada Pak RT, Pak RW mengingatkan dengan kekuatannya selaku Pak RT
selaku Pak RT namanya dengan kekuatan, dengan kekuatan. Tapi ketika kita tidak mampu ya pilih dengan lisan kita menyampaikan. Tapi kan kadang-kadang kekuatan di orang mampu, lisan di orang itu pilih ngomong, yuk bicaranya tapi kalau dengan hati. Walaupun dengan hati itu sudah serendah-rendahnya iman. Artinya bagaimana dengan hati itu? Dengan hati itu ya tidak menyetujui sebenarnya perbuatan itu. Ini ngarep ele-ele itu diri kurang. Tapi kalau kita itu bisa dengan kekuatan, dengan hati kita, dengan lisan kita itu akan lebih baik ikatan keimanan kita. Amar ma'ruf itu bisa ngomong kayak musuh ini dengan yang musuh itu nahi munkar. Kalau kita itu mencegah kemungkaran, amar ma'ruf ada gampang. Tapi mencegah kemungkaran ini nggak mudah. Ini masih berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Rasulullah SAW ketika kata orang nabi ma'ruf, bahkan hauna 'anil munkar, alayawatikan Allahu ayat ta'ala alaikum iqabatinhu sumatan unahu fala yastajibu lakum. Antah turun bil ma'ruf gitu. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan di sini bahwa kita itu hendaknya untuk melakukan diperintahkan Rasulullah itu untuk melakukan kebaikan. Jadi untuk memerintahkan satu kebaikan itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Mencegah kemungkaran itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Bahkan menurut keterangan hadis tadi ya, di keterangan ini lajusikum Allah ya'ata 'alaikum iqaban, bahkan sampai Allah itu akan mendatangkan 'alaikum iqaban, mendatangkan azab, mendatangkan hukuman minhu tumataluna wala yastajibu lakum. Allah akan sebab mendatangkan azab, mendatangkan iqab itu ya, ketika kehidupan itu sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akan berdatangkan yang azab. Maka memang betul ketika saya prakteknya sama anak-anak saya sendiri. Ketika kita memang tidak bisa amar munkar, kadang-kadang ya malah di situ menyebabkan sulit. Walaupun saya juga harus ngomong mana bodoh itu ngandani. Nah makanya ketika ada apa-apa, tenang dong, tak andani belum duit barangnya orang lewat jalan gede, lewat jalan gede, ketilang, berketilang nabrak uang, ini diandani juga. Ini rumah motor kan ada rumah itu. Yuk, kalau kita tahu, jadi kan iso ngandani ya gitu. Ini gitu. Ini awal-awal tidak semua orang yang mampu. Bahkan juga disebutkan ma'amin qaumin amilu bima'asi, tidak ada satu kaum itu berbuat maksiat gitu. Wa fihi may yaqdiru an yunkiru alaihim, sementara di tengah-tengah mereka itu ada seorang laki-laki yang mampu mengingkari ayukaru alaihim falam yaf'alu. Dan namun orang itu tidak mengubah kemaksiatan itu illa yusiku ya ummallahu bi'adabi min indi. Jadi di situ ada kemaksiatan, lalu kita itu membiarkan saja, tidak mampu mengingkarinya, tidak mampu ngeleknya, tidak mampu mengubah kemaksiatan itu. Maya illa yusiku ayyakumullahu bi'adabi min indi, kecuali Allah akan meratakan siksanya kepada mereka. Kita itu membiarkan di situ kemaksiatan, itu sudah meratakan itu nanti azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesuatu kejadian wabah ini ya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan ini.
dirasaki itu. Dirasaki. Ketika sudah banyak kemaksiatan, maka akan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa azabnya? Nah, maka inilah yang harus kita pahami betul. Dan sampai kita ini mendapatkan kondisi kota dunia ini. Kepada itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernah terjadi pada zaman-zaman sebelum kita ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 62, sunnatullah billadzi khalaqu min qablu. Sesungguhnya sunnah Allah itu yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu sebelum kita ini. Walam tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu sekalian tidak akan dapat perubahan pada sunnah Allah. Dulu ada zaman Nabi Lut. Apa zaman Nabi Lut itu? Ditutupi batu, karena dia bermaksiat. Zamannya Nabi Nuh, tingkat, datangkan banjir. Zamannya Nabi Musa, zamannya nabi-nabi sebelumnya, itu semuanya sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah digambarkan. Sunnatullah billadzi khalaqu min qabl. Dulu pernah berlaku ini, sunah-sunahku ini sebenarnya, kejadian-kejadian ini. Ini Allah yang walam tajida li sunnatillahi tabdila. Yang terjadi sekarang ini itu sebenarnya pernah terjadi. Nah, jadi pernah terjadi. Di ayat yang lain dalam Fatir ayat 43, walam tajida li sunnatillahi tabdila. Maka sekali kamu tidak akan mendapatkan pengganti bagi sunnahnya Allah tadi. Walam tajida li sunnatillahi tabdila. Dan sekali-kali pula walam tajida li sunnatillahi tabdila, menemukan penyimpangan dari sunnah Allah itu. Jadi nanti kejadian yang tadi akibatnya yang biar itu sunnah Allah. Dan itu sering didatangi orang punya masalah, dia bilang terhadap anaknya, saya bilang ini mesti masalah ini pernah dulu terjadi sebelumnya pas zamannya jenengan, tapi jenengan nggak ngerti, coba dirunut. Oke, ini pernah gini-gini cerita barusan. Kan kejadian-kejadian itu sebenarnya kita itu dulu pernah mengalami, tapi kita nggak paham. Baru sekarang dialami pada masa anak-anak kita dan sebagainya. Nah, ketika ini kalimatnya di sini sunnatullah billadzi khalaqu min qabl. Kejadian sunnatullah Allah ini dari ketetapan Allah ini, ya ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Nah, kadang-kadang kalau kita ini punya musibah, punya apa, punya kesulitan, kita punya istighfar. Kesulitan sekarang saya ini disebabkan karena dulu saya pernah melakukan juga sebenarnya kejelekan-kejelekan dan apa yang kita nggak tahu. Ya. Maka perintah kita ini kan untuk diri kita tentang amal ma'ruf, untuk diri kita sendiri kan banyak istighfar, banyak ampunan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesulitan-kesulitan kita hari ini itu pernah kita temui pada kita dulu. Kita pernah berbuat maksiat, kita pernah berbuat, dan ini bagian azab dari kemaksiatan dulu yang pernah kita lakukan ini terjadi lagi di zaman kita di saat sekarang, mungkin terjadi kepada ya anak-anak kita. Tapi kalau dari kalau itu terjadi, maka banyak kita istighfar, suruh istighfar itu supaya ya, kejelekan yang pernah kalau terjadi pada zaman kita itu tidak terjadi pada keturunan kita itu. Selanjutnya ada waktu 5 menit. Adab-adab amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita itu akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini? Ada adabnya. Yang pertama di dalam kitab ini, di kitab Minhajul Muslim itu disebutkan. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sedang mengetahui hakikat dari apa yang sedang diperintahkan.
benar-benar memahami kebaikan dalam sana. Jadi orang mau amar ma'ruf nahi munkar itu syarat pertamanya kudu ngerti dulu, paham dulu, diilmoni dulu. Maka tidak mungkin orang itu bisa amar ma'ruf nahi munkar kayak orang ngaji kok amar ma'ruf nahi munkar, ya malah terjadi selisih terus. Jadi kadang-kadang kita itu banyak contoh-contoh di masyarakat ini ngeleke itu lah benar, kau salah kayak ngomong, tapi kita itu mah bisa mengatakan kayak orang benar kayak salah itu syarat pertama kali harus mengetahui. Maka di ayat itu ada menghentikan ekonom wa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu dulu kita ini perintahnya Allah itu ngerti sih, wa'lam annahu la ilaha illallah, baru kita beribadah kepada Allah. Orang ngerti ibadah, maka pentingnya kita ngaji kayak gini itu kan ya walaupun hanya sedikit-sedikit kita ini bisa benar. Maka kenapa saya sholat, kenapa saya ini tidak melakukan yang maksiat kayak gitu, syarat pertamanya untuk kita itu amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain harus diketahui ilmunya, ngerti dulu. Nek salah, ngerti salah itu dari mana keterangan salah itu. Nek benar, keterangan benar itu dari mana kita harus tahu dulu. Nek bosan ya itu dari fitnah. Maka mengetahui itu sesuatu syariat itu, inilah yang menyebabkan kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti ini haram, ya, ini haram. Nah, haram ini penjelasan haram itu dari mana? Kita harus ngerti dulu ini. Ini halal, halal itu keterangannya dari mana ini bisa disebut halal? Baru kita menyampaikan kepada orang. Kalau kita belum ngerti ini, tugas kita baru belajar supaya ngerti. Nenek harus ngerti. Nah, baru ini yang kedua, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus orang-orang yang warok. Siapa tahu warok itu? Yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang itu dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, itu warok. Jadi bacanya apa jargoni ya? Apa jargon itu? Iso ngajari, iso lakoni. Ya tadi juga amar ma'ruf nahi munkar kayak apapun tidak bisa. Harus warok. Warok itu sifatnya adalah orang itu meninggalkan dulu perbuatan yang dilarang itu dan dia mengerjakan kebaikan yang diperintahkan itu. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Shaf ayat 2 dan 3. Alhamdulillah minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kamu mengatakan sesuatu itu ya, ma la taf'alun, yang tidak kamu kerjakan? Aja orang lakoni itu ya. Lalu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan itu amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala. An taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala itu kepada siapa? An taqulu, kepada orang yang mengatakan ma la taf'alun tapi dia tidak kerjakan. Kalimatnya kabur makan, kebencian. Maka kadang-kadang seperti saya jadi ini tantangan berdakwah, orang-orang yang apa di bidang dakwahnya ngeri. Saya belum tentu ya ngomong ini kita paling
Kalau ke kubahan itu bocah-bocah itu diburuk-buruk itu. Rokok berarti ke sisi macam-macam. Kumpul mampu gitu. Nah, saya selama di sini saya ngasih contoh membuat diri bagi nopo dan ingat dari ngajari. Karena kalau hanya perintah bocah itu mungkin keadaan ini dia kalau diri atau ramu atau buah. Ini contoh aja yang ringan-ringan aja. Karena kalau Allah mendikte begitu, ya tidak aman 5 tahun malah tahun, ya orang-orang yang beriman. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi syarat yang kedua mau amar ma'ruf nahi munkar setelah kita tahu ilmunya, ilmu yang mau kita sampaikan itu tahu, lakoni sih. Oh, bahasa tidak akan uang, lakoni sih uang. Semampu kita. Nanti ada cara kita melakukan itu beda syariat saja ada bagaimana kita itu cara melaksanakan cara itu kan Allah sudah mendikatkan mulai kali belum nanti dilabut. Nah, kemampuan kita ya saat ini itu kan kita lakukan. Terakhir saja ini satu lagi masih berhubungan dengan paro itu adalah artinya di sini orang yang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan orang itu meninggalkan perbuatan yang dilarang tadi, lalu dia tidak meninggalkan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah. Jadi berusaha untuk tidak meninggalkan perbuatan baik. Ini perbuatan apik. Nek iso lakoni dhewe gitu. Lakoni. Perkara wong melu-melu yo alhamdulillah gitu. Berarti ini apa? Bahasa saya sebenarnya kalau anak-anak pondok itu lagi ngajari ya. Lo ini ganjaran kok malah neng-neng. Memang ini ganjaran ya. Kenapa harus diberikan orang? Kenapa nggak kita lakukan sendiri? Perkara wong liya ya melu ya alhamdulillah. Orang nggak apa-apa itu pahala untuk kita. Terakhir ya. Kan soal orang yang tempat rumah juga begitu Allah itu atak murunan nasa bil diri watan sauna anfusakum. Atak murunan nas, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan watan sauna anfusakum, sedangkan kamu melupakan itu. Ngakon-ngakon sholat jamaah orang lakoni jamaah. Watan sauna anfusakum wa antum tatluna kitab. Padahal kamu membaca kitab itu. Membaca waktu tatluna kitab. Apalah takilun? Apa kamu tidak mau berpikir? Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya, semuanya. Untuk Bapak dan Ibu yang paling gampang itu biasanya kita sebagai orang tua itu kadang-kadang gawean iki wani harus nyekel HP. Masing. Nek deloke buta dolan HP, terus ini jadi kare bapak juga gitu ya. Kecil ya. Mungkin nek bocah pinter kuwi bapak ibu masih perlu HP, sudah HP itu ngomongnya gitu ya. Ini membuat introspeksi kita sendiri lah. Gawean ada lampu ke HP. Takon ya, kan bisa ngekake duit iki enggak. Saya enggak kesel lah dan sebagainya. Sudah pokok kita introspeksi sendiri. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baru sampai yang kedua ya. Jadi yang pertama, saat orang amar ma'ruf nahi munkar itu kudu ngerti sik. Harus diketahui ilmunya. Nomor kali ya, kita ngakoni dulu ya, apa yang kita ketahui dan apabila memang itu larangan ya harus kita jauhi. Nah, insya Allah ya ketiga, keempat dan selanjutnya kita lanjutkan yang akan datang. Insya Allah berkata kepada ibu karena kita ngaji ya sekedip-sekedip mau ya, sesuai kitab ini kita urutkan, kita masukkan pulau Yusuf Lakoni ya. Bapak saya itu basic doang yang nanti terapak kehidupan. Kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul
syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.